Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Karim, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membuat cara-cara menggunakan Google Classroom. Baik, langsung saja kita ke tutorial cara menggunakan Google Classroom. Jangan di-skip, tonton terus video ini sampai selesai. Baik, pada langkah pertama, pastikan HP Anda atau yang menggunakan laptop tersambung dengan internet, baik data atau WiFi. Kemudian bisa klik link Classroom seperti yang tertulis ini. Atau bisa juga yang menggunakan HP langsung saja ke Play Store dan download aplikasi Classroom. Jika menggunakan Google, maka klik link yang saya telah ketik ini. Kemudian pada tampilan pertama akan muncul seperti ini. Karena saya sudah memiliki beberapa kelas, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kalian belum, maka tampilan yang muncul bukan seperti ini. Baik, jika kalian ingin membuat kelas atau gabung ke kelas, di sini ada ikon tambah, kalian bisa klik itu. Akan muncul yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Kalau untuk gabung ke kelas ini yaitu untuk siswa atau untuk anggota-anggotanya bisa gabung ke kelas ini. Kalau untuk buat kelas ini buat gurunya. Jika mau buat kelas, guru bisa klik ini atau sebagai operator dari kelas itu. Baik, kita klik karena saya akan buat kelas, maka akan mengklik ini buat kelas. Sebentar saja, lanjutkan. Nah, akan muncul ini nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Pada nama kelas, saya tuliskan TKA Mawar. Pada bagian ini bisa kalian isi dengan deskripsi kelas atau jadwal, bisa juga dikosongkan. Kemudian ini mata pelajaran, bisa juga dikosongkan. Kemudian ada ruang yaitu lokasi kelas, bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Kemudian klik buat. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya di sini akan berperan sebagai guru atau operatornya ini. Nah, jika ingin mengundang siswa atau anggota, bisa kita bagikan ini kode kelas pada siswa. Ini forumnya, ini ada tugas kelas. Jika
ingin membuat tugas atau mengirimkan tugas kepada siswa, bisa di tugas kelas ini. Kemudian ini anggota, ini guru, siswa. Karena di sini belum ada yang bergabung, sebentar maka tampilannya di sini. Kemudian ini adalah nilai. Oke, selanjutnya untuk siswanya bisa langsung join pada link, bisa masuk Google atau langsung mendownload aplikasi Classroom dan join. Download aplikasi. Setelah terdownload Google Classroom ini, kemudian kita buka. Nah, akan muncul seperti ini jika belum ada sama sekali kelas yang dibuat atau belum ada sama sekali masuk ke kelas begitu. Jadi kalau untuk masuk ke kelas atau gabung ke kelas, di sini kan ada ikon tambah, kemudian gabung ke kelas. Nah, masukkan kode kelas yang tadi. GM. Kemudian klik gabung. Nah, kita sudah tergabung dengan kelas tadi yang telah saya buat. Oke, di sini seperti tadi tampilannya, yaitu tugas kelas, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Ini di sini pada siswanya akan terlihat bahwa siapa pengajar dari forum dari TKA Mawar ini. Oke, selanjutnya. Oke, karena tadi sudah ada yang masuk sebagai anggota atau siswa, maka akan muncul di sini siswanya. Nah, ini 2 siswa. Ini saya pakai akun satu lagi, jadi namanya sama. Oke, sekarang karena sudah bergabung dengan siswanya, ada pengajar dan siswanya, maka bagaimana sih cara membuat tugas atau mengirim tugas kepada siswa? Nah, di sini klik tugas kelas, kemudian buat tugas. Di sini juga ada buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam. Di sini ada Google, folder, Drive kelas, folder. Kemudian untuk membuat tugas kelas, di sini ada klik tambah buat. Maka bisa kita klik tugas atau tugas kuis, pertanyaan, materi, bisa membagikan materi dan topik. Nah, karena membuat tugas, maka saya akan memilih tugas. Nah, kita tetapkan judul tugasnya apa, misalnya tugasnya yaitu menggambar.
menggambar apa saja, atau bisa menggambar alam. Setelah itu, ini ada petunjuk opsional. Bisa kita tuliskan deskripsi dari tugas itu atau petunjuk seperti ini misalnya yang saya tulis ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan file dari Google Drive atau link file dan YouTube. Di sini juga ada dibuat ini ada juga terlambat dokumen, slide, gambar, dan formulir spreadsheet. Kemudian untuk tugas ini ditunjukkan untuk semua siswa atau bisa juga untuk satu orang saja, misalkan seperti ini. Nah, di sini akan muncul hanya satu orang saja. Jika untuk semua, maka centang semua siswa. Selanjutnya untuk poin, kita bisa tuliskan poin berapa saja atau bobot nilai yang akan ditentukan untuk tugas ini. Bisa terserah dari kalian untuk menetapkan poinnya di sini berapa. Kemudian ini ada batas waktu pengumpulan tugas ini, yaitu kita tetapkan misalnya pada tanggal 9 Januari 2021, dan kemudian ada waktu 23.59. Bisa kita ganti pada pukul 7.00. Nah, setelah itu maka akan muncul ini Sabtu 9 Januari pada pukul 7.00. Kemudian di sini juga ada topik. Kita bisa menuliskan topik apa saja. Ini buat topik. Kemudian ada rubrik. Nah, setelah semua sudah teratur, maka bisa langsung ke tugaskan. Nah, akan muncul ini. Kemudian ini akan muncul diserahkan dan diberikan. Nah, ini diberikan kepada 2 orang siswa, yang menyerahkan belum ada. Maka kita akan lihat ke siswanya apakah muncul ini tugasnya dan bagaimana menyerahkan tugas. Baik, jangan di skip ya. Nah, karena tadi telah diposting tugas baru untuk siswa, maka mari kita cek apakah sudah muncul pada Classroom siswa. Nah, ini tugasnya sudah muncul. Ada juga di tugas kelas. Sini akan muncul tugasnya apa, batas waktunya, serta deskripsi dan poin dari tugas ini. Nah, untuk mengirimkan tugas ini, tambahkan komentar pribadi, tambahkan lampiran. Bisa kita pilih dari drive, link, file, atau ambil foto atau rekam video, atau dokumen baru, atau slide, PDF. Nah, untuk itu jika ingin mengirimkan tugas, bisa di sini saya akan pilih file yang telah di-download. Nah, misalkan ini, kita klik saja gambar ini.
Nah, setelah kita lampirkan tugas foto dari gambar tadi, tugas siswa, maka di sini bisa kita tambahkan komentar pribadi, misalnya setelah itu begini, atau bisa juga serahkan langsung. Tugas ini sudah diserahkan, jadi setelah kita melampirkan gambar, kemudian serahkan. Bisa juga kita menambahkan komentar. Nah, karena tadi sudah ada yang menyerahkan tugas, maka di sini tertulis diserahkan. Dan yang diberikan artinya ini belum memberikan tugas. Nah, ini diserahkan ini artinya siswa sudah menyerahkan tugas. Satu orang sudah menyerahkan, satu orangnya belum. Nah, untuk melihat tugas ini, kita bisa lihat tugas. Nah, kita ini bisa terlihat siapa yang telah menyerahkan dan yang belum menyerahkan ini. Nah, ini Astin akhirnya sudah menyerahkan, bisa kita buka. Baik, ini gambar sudah terlihat tugas dari siswanya. Maka di sini kita akan bisa langsung memberi skor nilai terhadap tugas yang telah diberikan siswa ini. Skor nilai misalkan di sini saya ketikkan 85, bobot nilainya kan 100, maka 85/100. Di sini juga akan muncul tanggal penyerahannya dan komentar pribadinya. Kemudian komentar pribadi ini juga bisa kita balas, atau bisa juga kita memberikan komentar terhadap tugas yang telah diberikan ini. Misalkan, wah, tugas atau wah, gambarnya indah dan cantik. Sudah bagus. Kemudian kita bisa posting. Nah, setelah sudah terposting komentar dari gurunya, maka akan muncul lagi ke siswanya komentar dari gurunya. Baik, karena tadi ada komentar, mari kita lihat komentar yang telah dikirimkan oleh operator atau gurunya. Nah, kita lihat pada tugas Anda ini ada 2 komentar pribadi. Mari kita lihat. Nah, ini sudah muncul komentar tadi dari si pengajarnya. Bisa kita tambahkan komentar lagi, terima kasih, atau
Begitu seterusnya. Jika ingin menambahkan komentar atau mengirim tugas, kita lanjut tutorialnya. Baik, itulah tutorial atau cara menggunakan Google Classroom dari saya. Apabila ada kesalahan atau masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.